Nazarudin bilang, ada yang bisa izin BlackBerry nggak? Terus saya bilang, coba saya tanyain Pak sama teman saya, dan juga saya lupa nama teman saya itu. Terus saya coba, iya. Besoknya akhirnya saya pas pulang dari situ saya tanya ke teman saya itu. Akhirnya dia bisa menyediakan untuk sampai dari tanggal 17 sampai tanggal 18 sebanyak 400 BlackBerry tersebut. Nah, BlackBerry tersebut sorenya saya bilang, Pak ada harganya. Saya bilang boleh, ini harganya sekian, kalau nggak salah 2.200.000 harganya. Oke, akhirnya besoknya saya suruh datang lagi untuk mengambil uang tersebut untuk pembelian BlackBerry tersebut sebanyak 400 buah. Nah, BlackBerry tersebut dari mana? Uangnya diambil dari mana? Dari Permai, Pak. Permai Group. Iya, Permai. Buncit Raya. Di Buncit itu, Pak. Oke, ya. Diambil di Permai Group, ya, di Buncit Raya. Terus saya ambil uangnya, itu pengambilan itu juga sekalian sama pembayaran pertama, Pak. Pembayaran pertama untuk kongres, Pak. Untuk acara yang kontrak dengan saya itu. Jadi pas hari H itu atau satu hari sebelumnya itu kita ngambil duit pembayaran pertama. Karena pembayarannya itu dibagi 3 tahap pembayarannya. 3 tahap pembayarannya. Jadi pembayaran tahap pertama untuk kongres, Ya. tapi Sekaligus untuk pembelian BlackBerry. Nah, pembelian BlackBerry itu saya tidak tahu benar, hanya saya lewat aja, cuma memberikan aja ke teman saya itu. Akhirnya di semua pelaksanaan perjanjian mereka itu ada sampai di Bandung tersebut, Pak, pas waktu di waktu diperlukan itu. harga BlackBerry itu berapa? Itu harganya 2.200.000, jadi totalnya 1 miliar, tapi di situ emang ada kelebihan 10 juta, Pak. Dari saya itu ada kelebihan 10 juta. Apakah itu termasuk pulsa sebesar 100.000 dolar? Iya, termasuk pulsa, Pak. Pulsa ya? Iya. Waktu itu kartunya yang dipakai apa ya? Nah itu saya juga kurang tahu, Pak, karena kan itu yang orang itu yang orang yang dari yang handphone itu yang mengerjakan, Pak. Mereka itu tergantung, nggak tahu saya juga. Mungkin dia buat cadangan banyak, ada Indosat, ada Telkom, ada Excel, saya kurang tahu juga itu dipakai apa. Penyerahan BlackBerry itu berapa tahap pada saat pelaksanaan kongres? 3 tahap, Pak. 3 tahap. 3 tahap. Masih ingat jumlahnya tahap pertama berapa? Kalau nggak salah 150, 100, 150. Jadi jumlahnya 400 ya? 100, Pak. 400. Iya. Nah, pada saat itu diserahkan kepada Nazarudin, masukkan box bawa pulang, atau diserahkan Nazarudin atau diserahkan kepada peserta kongres? Nah itu diserahkan di tempat panitianya, Pak, di Permata Garden itu, Pak, di hotel situ. Di Permata Garden. Ya, Permata Garden. Pemerintah Garden itu tempatnya siapa? Itu apa? Panitiaan, Pak. Pak, panitiaan di situ. Kepanitiaannya pemenangan anas Iya, atau betul. panitia kongres? Pemenangan Anas, Pak. Pemenangan anas. Itu semua dibagikan semua. Untuk pembagiannya langsung itu saya kurang tahu, Pak. Jadi saya cuma penyerahan aja semua. Yang tahu persis tentang pembagian itu siapa? Pak Rio tahu? Tahu, Pak. Jadi BlackBerry ini sebenarnya jadi kayak additional pekerjaan sih. Pekerjaan utama kita adalah hospitality, kan, mengelola orang-orang. Kemudian tiba-tiba last minute ada instruksi untuk mendistribusikan BlackBerry kepada peserta gitu. Nah, pada saat pembagian BlackBerry-nya kita udah schedule akan kasih ke orang per orang, tapi karena pada waktu itu yang hadir crowded sekali orang-orangnya, jadi dan tipologi orang-orang partai, orang-orang daerah yang lumayan ngomongnya banyak dan marah-marah, jadi pada waktu itu BlackBerry itu distribusinya begitu cepat, jadi mereka main ngambil-ngambil gitu, Pak. Gitu. Udah, jadi distribusinya jadi tidak terstruktur sih untuk yang BlackBerry gitu. Apakah rencana awalnya dimaksudkan dalam goodie bag gitu? Enggak, Pak, karena dikasih ke orang langsung. Ya. Tapi ternyata realitasnya tidak bisa begitu karena ya orang banyak pada ngambil-ngambil gitu, Pak. Jadi sangat crowded gitu soalnya. Betul. Nah,
akhirnya BBR itu diserahkan ke siapa? Ke peserta yang hadir di hotel-hotel itu. Yang menyerahkan siapa? Ada panitia, cuman kita lupa namanya, tapi saya tahu pada saat pendistribusiannya nih. Panitia itu maksudnya tim pemenangannya anak? Enggak, panitia dari kita. Oh, Kru. panitianya. Iya, kru. Apakah termasuk dengan LO tadi ya, saudara sebelahnya tadi? Beda. Beda lagi. Beda. Oke. Kembali kepada Pak Ilham. Itu tolong saudara jelaskan. Itu kan ada 3 tenda besar di dalam proses kongres itu. Tenda 1 itu untuk calon 1, 2, dan 3. Coba jelaskan yang saudara tahu apa ini tenda besar itu. Tenda besar itu Pak ada 1, 2, 3 dan ada di tenda utama lagi. Tapi intinya tenda-tenda tersebut kita nggak tahu untuk siapa-siapa, itu nggak tahu posisinya. Dan di situ ada kan kubu A, kubu B, kubu C. Cuma kita kebagian tenda, kita ke bagian belakang. Tenda yang sudah diizinkan di tempat di situ. Nah disitulah kita bangun tenda Pak. Nah, dari tenda yang sudah diizinkan tadi, di situ ada saudara pampang baliho dan gambar Anas nggak? Di depannya ada Pak. Yang jadi posisinya tidak persis di depan tenda sekali Pak itu Pak. Jadi emang itu pampangan gambaran itu sebenarnya gambaran secara umum Pak, secara umum di dalam area itu, karena itu kota Pariang itu kan emang dipakai untuk kongres. Jadi semua calon ada gambar-gambar gitu. Bapak pernah melihat terdakwa masuk di dalam ruangan tenda itu? Pak Anas sekali masuk ke ruangan. Sekali masuk ke ruangan. Apakah pada saat pelaksanaan itu tim pemenangan Anas itu menggunakan PIN tersendiri? PIN, coba ingat-ingat. PIN dengan bunyi memimpin dengan hati. Ada sih, tapi nggak sebagian, saya juga kurang perhatikan sekali itu Pak. Tidak. Kurang Tapi perhatikan. ada PIN tersendiri yang menandakan itu timnya Anas. Kurang perhatikan Pak. Pak Rio, jelaskan tentang PIN itu. PIN juga kita produksi kalau nggak salah Pak, tapi nggak desain, dan itu saya lupa sih Pak sebenarnya kontennya. Terus apakah itu akan mengidentifikasikan Pak Anas atau ini, saya nggak. Kan calonnya cuma 3. PIN-nya itu saudara dipesani PIN siapa? Enggak, maksudnya gambar Marzuki atau Anas Urbanuro. Enggak, di gambar PIN-nya itu saya lupa desainnya. Lupa. Baik siapa? Lupa juga kita Pak, kayaknya kita dapat desain kalau masalah waktu itu. Dapat desain dari siapa? Kalau saya selama itu sih koordinasi dengan Pak Nazar. Oh, dapat desain dari Pak Nazar. Iya, kemungkinan ya Pak, saya. Itu diingat-ingat dulu. Saudara pernah berkoordinasi dengan tim lain selain timnya Anas? Oh, maaf Pak, gimana Pak? Apakah saudara pernah berkoordinasi dengan tim lain selain timnya Anas? Oh tidak. 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 Berarti koordinasinya dengan timnya Anas saja yang tadi Iya. saudara sebutkan tadi. Iya. Oke, saya lanjutkan kepada Bapak Ilham. Pak Ilham, selama berkoordinasi dan sampai dengan pelaksanaan kongres, itu komunikasi Bapak dengan Nasaruddin bagaimana? Menggunakan media apa? Bertemu langsung ya. Bapak pernah menggunakan telepon misalnya? Ya, kadang pakai telepon Pak, tapi paling sering kita bertemu langsung Pak. Bertemu langsung ada, jadi ketemu langsung bahas, selesai, udah kita langsung kembali Pak. Pak Ilham, apakah Bapak pernah mendapatkan tagihan
dari hotel tagihan tentang karaoke. Nah, Ya Pak, itu kebetulan tagihan itu jadi ada suatu kelompok tim dia ke atas ke karaoke, tiba-tiba pembayaran itu belum dibayar. Nah sementara pas belum dibayar, kebetulan waktu itu kalau tidak salah Pak, kebetulan saya ada di situ, Eva suruh minta saya suruh bayarkan dulu, makanya saya bayarkan dulu Pak itu pakai kartu. jadi memang ada ya. Emang ada Pak, emang ada. Akhirnya ditukar kembali itu ya. Akhirnya itu ditukar kembali uang, pas pagi-paginya ditukar lagi kembali, saya kembalikan lagi uang. Tagihan karaoke itu atas nama siapa? Maksudnya Pak? Itu tagihan karaoke itu tagihan dari yang menggunakan siapa? Itu kalau nggak salah tim dari Papua atau di mana gitu kalau nggak Dari salah. Papua. Ya. Ada pembayaran dari seluruh kan dari awal kita tadi sudah menjelaskan ada 3 kali tahap pembayaran. Nah, akhirnya pelunasannya kapan? Pelunasannya itu separuh pas akhir selesai acara 300 dibayar di kalau nggak salah di Bandung saya terima itu tidak semuanya dan sisanya saya ambil lagi di kantor di Mampang Pak di permain dulu Pak 400 sisanya itu diambil di sana Pak. Di dalam pembayaran itu ada sebagaimana di dalam BAP nomor 28 izin majelis ada perubahan kwitansi, ada kwitansi lama atas nama Tridianto MS kemudian menjadi atas nama Rahmat. Ini saudara bisa menjelaskan maksudnya bagaimana? Jadi waktu pertama-tama itu suruh membuat kwitansinya atas nama Tri Pak. Yang menyuruh siapa? Pak Nazar Pak. Nah, kemudian selanjutnya Setelah itu pas waktu mau penagihan kedua ada staf saya itu semua itunya minta diganti nama kwitansinya. Kwitansi diganti dengan patungan. Nah ketiga-tiganya kwitansi kita ganti. Kita ganti semua dengan kwitansi yang pertama, kedua dan ketiga. Jadi kita ganti dan itu kita serahkan juga. Nah kebetulan kwitansi yang dari nama Pak Kria itu kebetulan kita nggak ambil Pak kwitansinya itu. Gitu. ya, atas nama Rahmat. Rahmat yang saudara sebutkan di depan tadi sebagai salah satu tim sukses itu Ya. ya. Mas Kris, nanti kami izin untuk menunjukkan barang bukti terkait dengan transaksi pembayaran. Nanti kita lanjutkan dengan itu. Kemudian Pak Rio terkait dengan BlackBerry tadi, kemudian juga proses-proses pembayaran. Ada yang berbeda dari atau saudara ingin menambahkan keterangan yang sudah disampaikan Pak Ilham tadi? Tidak. Tidak ya. Nah, sekarang kita dulu sedikit tentang pengorganisasian terhadap transportasi yang saudara lakukan. Jadi tugas kami kan karena pesertanya katanya kurang lebih 500-an orang, kemudian itu didistribusi di 4 hotel. Tugas kami adalah bagaimana ke sekian ratus orang tersebut bisa datang, pulang dan pergi dari lokasi tempat mereka menginap ke lokasi kongres di Kota Baru Parahyangan. Secara substansi pekerjaan kami itu Pak. Kalau yang menyediakan mobil siapa? Saya tidak tahu Pak. Tidak tahu. Tidak tahu. Tapi saudara mengakomodasi itu. Iya, karena mobil sudah ada supirnya kan Pak. Mobil sudah ada supir. Sudah ada supirnya. Oke, nanti izin majelis menunjukkan barang bukti di akhir. Saya lanjutkan kepada saksi Ibu Susan Juliarti. Saudara Susan Juliarti, saudara jabatan sebagai apa? Sales manager. Sales manager. Iya, Hotel Topaz Bandung. Hotel Topaz. Sebagai sales manager, itu saudara
saudara tahu tentang kondisi dari hotel Topaz itu. Sebenarnya hotel Topaz itu kapasitas itu berapa? Kapasitas kamarnya, total kamar 103 kamar. 103. Nah, tolong saudara jelaskan bagaimana kronologis penggunaan hotel Topaz untuk peserta kongres Partai Demokrat pada tanggal 16 sampai 24 Mei 2010. Waktu bulan Mei tahun 2010 saya dapat pesanan kamar dari travel agent di Bandung. Travel agent di Bandung. Iya. Travel agentnya apa namanya? Bandung Excellent Tour. Bandung Excellent Tour. Siapa yang mengontak saudara? Mbak Puji. Mbak Puji. Puji itu maksudnya Mbak Puji Ayu Nintias itu. Puji ya, Puji Ayu. Terus kemudian bagaimana kelanjutannya? Terus minta kamar, total kamar yang ada di Hotel Topaz yang tersedia berapa. Terus saya cek dulu ke bagian reservasi. Terus setelah saya cek ada sekitar 70 kamar yang tersisa di Hotel Topaz periode bulan Mei tersebut. Terus akhirnya setelah itu saya kontak lagi ke Mbak Puji untuk konfirmasi bahwa kita punya sekitar 70 kamar. Akhirnya dari Bandung Excellent Tour booking total kamar 70 di Hotel Topaz. Sepengetahuan saudara, kamar-kamar yang sudah di booking tadi dipergunakan oleh siapa yang mengambil? Kalau oleh siapa saya tidak tahu karena bookingan kamar itu atas nama Top Group. Sepengetahuan saudara dipergunakan untuk apa? Untuk saya tidak tahu untuk apa, tapi saya lihat itu untuk Partai Demokrat karena pakai baju berwarna biru. Itu Partai Demokrat kongresnya kan di Mansion Prime. Hubungannya apa ini? Kalau kongresnya di Mason Pine, saya tidak tahu karena saya sih booking dari travel agent aja lewat Mbak Puji itu. Atau maksudnya itu dipakai untuk menghina para peserta kongres itu? Iya. Oke, kemudian akhirnya pembayarannya bagaimana prosesnya? Kalau pembayaran kita lewat travel agent juga. Jadi awal booking kita harus ada deposit sebesar 50%. Cuman pada saat itu untuk tanda jadi dari Bandung Excellent Tour kita dapat deposit 10 juta rupiah. Terus pada saat tapi di dalam perjanjian kita sebelum kamu check out kita harus lunas total. Apakah ada extension terhadap mereka yang penyewaan kamar? Tidak Ada ada. perpanjangan juga? Tidak ada. Akhirnya dilunasi semua? Dilunasi semua. Nanti izin masih kita berlanjut kepada saksi Puji Nintias. Puji Nintias, saudara menjabat sebagai Direktur PT Bandung Excellent Tour and Travel. Betul? Ya, Pak. Coba saudara jelaskan kronologis pekerjaan akomodasi untuk peserta kongres yang mendukung Anas ini di Bandung yang saudara ketahui. Kronologis dari pertama pesan Iya. atau Iya, mulai dari siapa yang memesan juga. pertama saya ada orang telepon ke kantor saya Ya. yang kemudian dia mengakui namanya Bapak Pasha. Pasha. Ya. Dia bilang dia perlu kamar Ya, lanjutkan. sekitar 150 kamar. Ya. Dia bilang katanya apakah saya sanggup menerima pesanan itu gitu. Ya, kemudian Terus saya bilang ini lumayan banyak kan, sekitar 150 kamar, mau berapa malam, dan saya tidak tahu itu siapa, jadi saya pikir lebih baik bertemu dulu
untuk lebih jelasnya, dan mungkin saya cek dulu hotel-hotelnya apakah bisa atau tidak. Kemudian hotel-hotel apa saja yang akhirnya ya kamu? Itu memang saya cek semua hotel Bandung, itu pada penuh semua memang, dan walaupun tadinya saya melalui retail hotel yang namanya MG Holiday, dari mereka juga yang biasa sudah blocking hotel, mereka tidak punya juga kamar. Akhirnya saya temui tiap-tiap hotel, Hotel Grand Aquila, Aston, Permata Garden, Garden Permata ya, Topaz, karena itu ada permintaan dari Pak Pasa, pokoknya yang sekitar daerah Paste. Oh, sekitar daerah Paste, ya. Ada permintaan dari Pak Pasa yang sudah ya. Jadi kemudian akhirnya tersedia berapa itu? Pertama saya ketemu sama Ibu Iren di Grand Aquila, dia bilang kurang lebih dia ada sekitar kamar 120 atau 130, saya lupa, sekitar segitu. Karena permintaan Pak Pasal waktu itu 150, jadi saya keliling hotel lain, ke Garden Permata, ke Ibu Susan tadi, ke Topaz, sama Ibu Iren di Grand Aquila. Jadi saya cek semua hotel saja, mereka punya tersedianya berapa kamar. Mereka bilang memang sudah pada penuh, yang tersedianya nanti dikabarin. Saya pulang ke kantor, besoknya mereka kasih kabar, termasuk Bu Sultan tadi, ada sekitar 60 atau 70, saya lupa. Terus yang lain juga sama seperti itu, ada sekian kamar. Ya saya sampaikan lagi ke Pak Pasa, kalau kamar yang dia pesan, saya nggak bisa memenuhi satu hotel 150 kamar. Saya cuma adanya seperti ini gitu, dan itu harus ada deposit karena memang saya percakapan dengan hotel, harus ada deposit seperti itu. Nah kemudian oke, yang sudah ada minta perinciannya gitu kan, minta ininya saya rinci, hotel ini dapat segini, hotel ini, akhirnya diambil semua yang tersedia, diambil semua. Majelis ya, Hotel Aquila. Interupsi majelis sebentar. Yang jaksa penuntut umum yang kami hormati, majelis ya. Setelah kami mencermati dari berkas-berkas yang ada, pemberitahuan yang diberikan oleh rekan jaksa pada kami, saksi Putri Ningtyas ini tidak ada pemberitahuan pada kami. Makanya kami tidak mempersiapkan BAP terhadap saksi ini. Mohon diperiksa rekan jaksa pemberitahuan kepada kami bahwa saksi Putri Ningtyas ini tidak masuk di dalam pemberitahuan rekan jaksa kepada kami tentang saksi untuk pemeriksaan saksi hari ini. Maka itu kami memang sebenarnya tidak membawa BAP-nya Putri Ningtyas. Ini mohon pertimbangan yang mulia. Kan kita selalu berkoordinasi. Kalau kemudian memang belum merasa nama dari yang bersangkutan itu belum tersampaikan, atau kami berkasnya juga sudah ada. Jadi dan ini saling berkait. Jadi masih dalam koridor karena pemanggilan juga sudah dilakukan. Tapi kan Pak Jaksa berkasnya kan satu lemari Pak, dan mungkin kita bawa semua. Kebetulan ini Pak Ibu Putri Ningtyas ini masih tidak. ada kopinya tak? Kalau boleh kami dipinjamkan gitu. Kasih. Ya. Tidak dua lah. Iya. Karena Ya kami mohon yang mulia, kami pasti akan mempersulit kami dalam menimbangi pemeriksaan di sini. Masuk. Ya, silakan dilanjut. Terima kasih nanti untuk melanjutkan. Ibu Putri Ningtyas, apakah dalam melakukan koordinasi dengan Pak Pasa itu juga Ibu pernah berkoordinasi dengan Bapak Tomo dan Irlas? Ya. Nah, Pak Tomo dan Irlas itu siapa? Saya diperkenalkan oleh Pak Pasa karena beliau banyak di Jakarta. Beliau dia bilang nanti untuk praktek kerjanya Ibu pasti banyak berhubungan dengan Pak Tomo
tadinya saya dikenali sama Pak Tomo aja. Kemudian Pak Tomo bawa Pak Herlas juga. Gitu. Jadi saya kenal yang dua itu selama proses pemesanan, pembayaran. Selama proses reservasi itu apa yang dijelaskan Pak Pasya, Tomo maupun Herlas tentang penggunaan itu mau dipakai itu apa? Pernah secara menyampaikan? Hanya untuk penginapan peserta. Ya. Peserta apa maksudnya? Tadinya bilang mau apa namanya? Karena itu ada beberapa nama. Ini ada Pandawa, ada Top. Itu dari mereka juga saya dapatnya. Kalau misalnya yang di saya lupa nama-namanya. Yang di Hotel Topaz misalnya pakai Top Group. Terus di yang lainnya ada nama lagi Pandawa gitu kan, seperti itu. Itu katanya untuk meeting bilangnya. Apakah kemudian saudara tahu yang hadir itu adalah peserta Kongres Partai Demokrat itu kemudian? Setelah dekat-dekat saya tahu itu Setelah untuk kongres. kita tahu. Oke. Bagaimana dengan pembayaran terhadap reservasi? Pembayaran secara bertahap, Pak. Dari mulai pertama ketemu dengan Pak Pasa, saya sudah tekankan ini bisnis. Kalau pembayaran saya saklek harus ada uang, ada barang gitu kan. Jadi saya ingin begitu waktu pemesanan juga dari hotel saya diminta deposit, saya minta kepada beliau juga ke Pak Pasa harus ada deposit sekian. Jadi pokoknya saya meneruskan dari yang hotel. Kalau memang sudah jatuh tempo, saya kurangi 1 hari dari yang diinginkan dari hotel. Saya sampaikan Pak Pasa. Biasanya sehari sebelum itu Pak Pasa nyuruh Pak Toma atau Pak Hemas ke kantor saya bayar. Akhirnya semua dilunasi ya? Iya. Itu pembayaran dengan uang tunai cash itu atau dengan cek misalnya? Semuanya cash. Ada yang transfer? Ada. Ada juga yang transfer ya? Nanti izin menunjukkan barang bukti majelis ya. Jangan kami lanjutkan kepada saksi Denny Petra Jaya. Mas Denny Petra Jaya. Denny Petra Jaya. Jabatan saudara terakhir sebagai apa? Finance Manager Hotel Grand Aquila Bandung. Finance Manager Hotel Grand Aquila Bandung. Betul. Saudara bisa menjelaskan bagaimana kronologis reservasi penggunaan Hotel Grand Aquila Bandung ini untuk menginap peserta Kongres Partai Demokrat pendukung Anas ini kira-kira pada tanggal 19 sampai 24 Mei 2010. Berdasarkan data yang ada di pihak kami, itulah seperti yang tadi Bu Puji katakan. Bu Puji berhubungan dengan salah satu staff sales kita, namanya Ibu Iren. Itu ada booking kamar, di data kami itu ada masuk 120 kamar untuk room and breakfast saja. Itu awalnya. Dalam perkembangannya bagaimana? Dalam pelaksanaannya ada beberapa tambahan juga, terutama untuk makan siang ada 2 kali, juga ada untuk coffee break dan makan malam. Terus akhir siapa yang melakukan pembayaran? Keseluruhan transaksi dari awal bookingan sampai pembayaran seluruhnya atas nama Bandung Excellent Tours Ibu Puji. Semua akhirnya dibayar lunas. Semuanya dibayar lunas. Sebagaimana yang disampaikan di Ibu tadi. Betul. Betul itu ya? Betul. Khusus untuk Hotel Grand Aquila ya? Betul. Bagaimana saudara mengetahui yang menginap itu pendukung Anas Urbaningrum ini dalam BAP sebenarnya? Ya, pada saat itu yang pertama tahu kan semuanya pakai jaket biru Demokrat gitu kan. Juga ada yang menggunakan kaos putih yang ada logo Anas ya. Ada logo. Jadi di situ ada logonya Pak Anas. Betul. Apakah Pak Anas itu yang saat ini duduk sebelah kanan saudara duduk sana itu? Ya, setahu dari media ya Pak. Ya, beliau ya? Betul. Enggak, istilah pangling kan? Enggak Pak, karena sering lihat di media Kalau aja. istilah pangling jadi enggak lupa gitu. Tidak Pak. Jadi masih jelas beliau. Oke. Jadi nanti kami izin majelis menunjukkan barang bukti di sesi terakhir. Kemudian saksi selanjutnya Bapak Suparman.
Parman itu lahir di mana ini tadi lupa saya? Kutoarjo. Kutoarjo. Iya. Yayi Kutoarjo. Iya. Sesuai namanya, kan? Oke. Pak Parman, jabatan terakhir ini Bapak sebagai manajer akuntansi Hotel Grand Garden Permata. Saudara bisa menjelaskan sebenarnya kapasitas dari Hotel Garden Permata ini? Kapasitasnya 100, kalau sekarang 184 kamar. Nah, kalau pada kira-kira bulan Mei 2010 kapasitasnya? Kapasitasnya 150 kamar. Oh, jadi sudah ada penambahan ya? Ya. Oke. Saudara bisa menjelaskan bagaimana kronologis reservasi penggunaan ini, kamar ini? Saya tahu dari tim sales kami yang mendapat pesanan dari Bandung Excellent Tour ya, dari Pupuji untuk pemesanan kamar. Waktu itu 150, cuma karena waktu itu sudah ada ini dikoreksi jadi 117 kamar. Jadi memang ada permintaan ya? Ada permintaan. Permintaan pemesanan Ya. dari Pupuji tadi ya? Ya. Permintaannya waktu itu berapa sebenarnya? Permintaannya 117. 117. Yang tersedia berapa? Yang kan kita kamarnya ada 150. Gitu ya. Awalnya minta 150, cuma waktu itu hotel sudah ada pesanan lain dari lainnya, jadi nggak bisa. Yang bertanggung jawab terhadap pemesanan itu siapa? Ada orang lain selain dari Ibu Puji tadi? Puji tadi? Ada dari sales marketing, Sales marketing. namanya Pak Ali Santika waktu itu yang sebagai salesnya. Sepengetahuan Bapak atau setidaknya dari catatan-catatan itu penggunaannya untuk apa itu? Penggunaannya untuk apa pada saat itu? Waktu kalau dari pemesanan untuk grupnya outing group gitu, cuma Outing group. ya outing group.